إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah azakumullah, pernah terjadi di satu masa di mana seluruh manusia menyembah Allah satu-satunya. Hari itu belum ada orang Yahudi, belum ada orang Nasrani, belum ada orang Buddha, Hindu, Konghucu, tidak, apalagi komunis, ateis. Seluruh manusia adalah kaum muslimin, menyembah Allah satu-satunya. Tidak ada satupun yang berbuat syirik. Kapan ini terjadi? 10 abad pertama, 1000 tahun kira-kira dari Adam dan Hawa diturunkan di muka bumi sampai akhirnya muncul kesyirikan. Apa kata Allah tentang hari itu? 10 abad, 1000 tahun ini Allah mengatakan kanan nasu ummatan wahidatan. Hari itu umat manusia adalah umat yang satu, bersatu padu. Hari itu. Sekarang tidak lagi, dan tidak akan pernah terulang lagi, di mana seluruh manusia menyembah Allah satu-satunya, tidak ada yang berbuat syirik. Tidak akan pernah terulang lagi sampai hari kiamat. Itulah yang dimaksud oleh Allah, kanan nasu ummatan wahidatan. Setidaknya ada 2 tempat Allah mengatakan seperti ini di Al-Quran, dan ini tafsiran dari Ibnu Abbas. Taulah kita dari sini apa yang dimaksud oleh Allah dengan persatuan. Ketika dalam satu masjid, sebelah sana ada yang memanggil-manggil ya Allah, sebelah sana ada yang memanggil-manggil ya Jibril, sebelah sana ada yang memanggil-manggil ya Rasulullah, ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah itu mereka berangkulan, mereka bersalaman, mereka berpelukan, mereka saling asik, saling asak, saling asuh, mereka saling tolong menolong, saling bantu membantu sesama muslim. Inikah yang disebut dengan persatuan? Tidak sama sekali. Ini bukan persatuan namanya, ini tafarruq luar biasa, ini perpecahan. Karena persatuan sesungguhnya ditandai dengan ketika seluruh manusia hanya menyeru satu, ya Rabb, ya Allah, Allahumma. Tidak ada yang memanggil-manggil, menyeru selain Allah, ya Jibril, ya Rasulullah, ya Fulan, ya Fulan. Lihat hari ini saudara-saudara kita yang tidak faham makna persatuan, tapi mereka mabuk persatuan. Mereka mengira bahwa persatuan itu bisa direkayasa. Mau menyembah siapa, mau bertauhid, mau rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya tidak benar, mau salatnya begini begitu, mencontoh Nabi atau tidak, mengikuti manhaj para sahabat atau tidak. Yang penting kita muslim, yang penting kita berangkulan, yang penting kita saling asa, saling asih. Apa begitu yang disebut dengan persatuan? Tidak sama sekali. Sama sekali bukan persatuan seperti itu tafarruq itu perpecahan yang luar biasa. Padahal antum tahu di zaman beberapa tahun
Setelah Nabi Adam dan Hawa diturunkan di muka bumi, ada yang berkelahi, ada yang minum khamar, ada yang berjudi, ada. Bahkan abang membunuh adiknya. Yang Taurat dan Injil mengatakan Qabil membunuh Habil, tapi namanya tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis sahih. Ada pembunuhan, tapi Allah tetap katakan kana nasu ummatan wahidatan. Hari itu manusia bersatu. Dengan demikian antum tahu, kita harus paham apa itu persatuan. Dan dari mana kita mulai persatuan ini? Tentu dari tauhid, dari akidah. Walaupun tidak berantem, walaupun saling berpelukan, tapi akidahnya beda-beda. Ada yang Jahmiyah, ada yang Jabariyah, ada yang Rafidah. Adakah ini disebut sebagai persatuan? Tidak sama sekali. Bukan persatuan. Maka dikatakan persatuan Islam. Tidak ada firqah. Itu ketika 3 manusia masih hidup. Ketika 3 manusia ini masih hidup, maka seluruh kaum muslimin, kalau tadi seluruh manusia, di zaman Nabi Adam, Hawa, itu seluruh manusia. Setelah itu tidak akan terulang lagi, tinggal kenangan saja. Ini hanya seluruh kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin bersatu, tidak ada perpecahan, tidak ada fitnah, tidak ada syubhat ketika 3 manusia ini masih hidup. Siapa yang pertama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat. Kaum muslimin dipimpin oleh Abu Bakar. Masihkah kaum muslimin bersatu? Sudah adakah syubhat? Belum. Sudah adakah fitnah? Belum. Kaum muslimin masih satu manhaj, satu akidah, satu tauhid. Abu Bakar wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Umar. Masihkah kaum muslimin bersatu? Masih. Sudahkah ada fitnah? Belum. Ada syubhat? Belum. Ada aliran sesat? Belum. 10 tahun Umar memimpin kaum muslimin sampai pada subuh terakhir. Sampai pada subuh terakhir yang beliau imam, ditusuk dari belakang oleh seorang majusi yang sangat buruk, yang namanya dipuja-puja, yang kuburannya diperindah oleh Rafidah, yaitu Abu Lu'lu'. Wafatlah 3 hari setelah itu, dan tidak ada persatuan lagi dalam Islam. Artinya apa? Muncul fitnah, muncul syubhat, muncul aliran sesat. Oleh karena itu di zaman Umar belum ada. Oleh karena itu ketika Umar melihat Sobi, seseorang yang berani mengutak-ngatik ayat Al-Quran, sedianya Umar mau membunuh Sobi, tapi dibatalkan oleh Umar. Umar yakin belum datang waktunya. Bukan dia yang dimaksud oleh Nabi. Udasaul asnam, sufahaul a'lam, anak-anak yang umurnya masih muda dan pemahamannya buruk. Bukan dia. Kalau dia, sudah aku bunuh dia. Sobi. Apa yang menghalangi Umar tidak membunuh Sobi? Sobi tidak menggunduli rambutnya. Sobi tidak membotaki kepalanya, rambutnya masih banyak. Ini yang menghalangi Umar untuk tidak membunuh Sobi. Maka Umar mengatakan, seandainya engkau membotaki kepalamu, engkau habiskan rambutmu, aku bunuh engkau. Berarti engkaulah manusia yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang rukuna minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Kilabu ahlin nar, anjing-anjing penghuni neraka, yang dimana mereka melesat jauh dari agama ini sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Dibatalkan maksud Umar untuk membunuh. Karena apa? Karena ternyata fitnah itu belum datang, syubhat itu belum ada, dan Umar yakin itu. Dan itulah 3 manusia, Rasulullah alaihi salatu wassalam, Abu Bakar as-Siddiq, Siddiqul Akbar, dan Umar al-Faruq. Siapa Abu Lu'lu'? Ini yang dipertanyakan oleh umat muslim, apakah itu?
kan imam itu langsung digantikan oleh Abdurrahman bin Auf. Ini keadaan yang luar biasa, contoh dari pendahulu kita, para sahabat, murid-murid langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan itu menimpa diri kita. Kita punya guru, kita punya syekh, kita punya imam, mengimami salat, ditusuk dari belakang, terjatuh dan seterusnya. Apa yang terjadi? Bubar barangkali. Para sahabat tidak. Abdurrahman bin Auf ke depan, meneruskan imam dan membaca surat yang sangat ringan, memperingkas salatnya. Selesai baru ditolak. Umar bertanya, siapa pembunuh muslim atau kafir? Ketika dijawab bahwa yang membunuhmu adalah seorang majusi Abu Lu'lu'ah budak dari Mughirah bin Syu'bah, langsung Umar memuji Allah. Alhamdulillahilladzi lam yaj'al qatilani musliman. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah, Allah tidak menjadikan pembunuhku seorang muslim. Antum tahu seandainya yang membunuh beliau seorang muslim, apa ini namanya? Tentu fitnah, tentu syubhat. Bagaimana ada seorang muslim membunuh manusia semulia Umar? Yang kata Nabi, jika ada Nabi lagi setelah aku, tentu Umar yang akan jadi Nabi. Apabila Umar melewati satu jalan dan di jalan itu ada setan, jin, kafir, maka jin akan mencari jalan lain. Betapa wibawanya Umar di hadapan makhluk, di hadapan manusia, di hadapan jin fakta. Dan betapa bodohnya jin. Karena Umar melihat jin apa tidak? Tentu tidak. Bodoh sekali jin. Maka kita ikut bodoh kalau kita bekerja sama dengan jin, bertanya kepada jin. Inilah Umar. Inilah Umar. Tidak mungkin ada seorang muslim membunuh Umar. Yang ada menangis semuanya mendengar Umar terbunuh. Kenapa? Karena ada syubhat. Kalau Umar dibunuh oleh seorang muslim, berarti itulah syubhat, itulah fitnah. Sebagaimana pembunuh Utsman, beda dengan pembunuh Utsman. Barangkali antum tahu, pembunuh Utsman selesai membunuh Utsman, dia mengatakan, aku belum pernah jihad sebesar jihadku barusan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini syubhat yang luar biasa. Bagaimana membunuh seorang Utsman, menantu Nabi 2 kali, yang Nabi bersedih, seandainya aku memiliki putri lagi, akan aku nikahkan dengan Utsman. Dua-duanya meninggal kan? Ruqayyah dan Ummi Kulthum. Ini pujian yang luar biasa dari Nabi SAW. Ya, yang beliau pernah terlihat lututnya oleh Abu Bakar, beliau biarkan. Umar datang, beliau biarkan. Begitu Utsman datang, langsung beliau buru-buru tutup lutut beliau. Ketika ditanya oleh Aisyah kenapa, beliau menjawab, bagaimana aku tidak malu dengan seorang manusia yang malaikat saja malu dengan dia. Malaikat malu dengan Utsman, kayak apa mulianya. Dibunuh oleh siapa? Oleh seorang muslim. Salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya, tapi membunuh Utsman. Syubhat apa ini? Inilah syubhat, dan syubhat itu muncul dan tidak akan pernah hilang lagi sampai hari ini. Maka hati-hati kita, hati-hati antum terhadap syubhat. Jangan biarkan antum menerima syubhat. Jangan antum duduk di majelis ilmu, pulang dari majelis ilmu itu membawa ilmu berikut syubhat. Lebih baik tidak mendapatkan ilmu daripada mendapatkan ilmu tercampur syubhat. Ini bahaya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.